Mas Fatih itu kalau mau mendengar pesan ilahiyah, nggak boleh geser ke sana atau ke sini, nggak boleh condong ke sana, condong ke sini. Itu ya itu istikharahnya secara syariat boleh lah ya. Tetapi sejauh hakikat istikharah itu kayak gitu. Hakikat istikharah itu Mas Fatih nol. Nol itu kan negatif ya tidak, positif ya tidak gitu. Ya pokoknya nol. Kalau Mas Fatih nggak berikhtiar, nolnya yang dhuwur. Kalau nol itu di atas atau di dalam dunia materimu pun nol, dunia materi ya. Itu nanti hasilnya nol. Tapi kalau dunia materinya mau berapapun, asal Mas Fatih yang di bawahnya nol, artinya ruhaninya yang nol. Kalau bawahnya nol, mau di atas berapapun Mas. Yang di atas satu bagi nol tak terhingga. 2 bagi nol tak terhingga. 3 bagi nol tak terhingga. 1 juta bagi nol tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di rumah ngaji Rumi sebagai terapi. Nah, setelah di episode sebelumnya kita membahas tentang saudagar dan burung kakak tua ya Pak. Oh ya. Kita kan lanjutkan pembahasan itu. Tapi sebelumnya kita di episode kali ini kita akan mengetahui sebenarnya apa sih yang dikatakan burung kakak tua, pesan apa yang ingin disampaikan burung kakak tua itu. Nah kita bacakan syairnya ya. Demikianlah kisah burung kakak tua jiwa. Tapi di manakah seseorang yang punya kelayakan dengan burung-burung ilahi? Di manakah seekor burung yang lemah tanpa dosa, namun di dalam dirinya menampung Sulaiman dan bala tentaranya? Ketika dia merintih dengan luka, tanpa syukur dan tanpa protes, suara gemuruh jatuh ke 7 langit. Setiap saat ratusan surat dan ratusan pesan dari Tuhan sampai padanya. Sekali ucapan ya Robbi darinya, 60 kali labbaika dari Tuhan. Kesalahannya di sisi Tuhan lebih baik daripada ketaatan orang lain. Kekufurannya lebih baik dari keimanan seluruh makhluk. Setiap saat dia punya mihraj khusus. Tuhan letakkan dia di atas mahkotanya ratusan mahkota khusus. Nah, ditakwil dulu Pak. Iya, jadi dalam dunia sufi itu sering burung itu dimaknani kedirian kita ya, atau jiwa atau nafas kita ya. Karena dia itu yang bisa, burung itu kan bisa terbang ya, bisa melampaui gravitasi gitu loh. Jadi kalau kita lihat burung itu kalau tubuh kita, tubuh ini ya, tubuh fisik kita ini kan terikat oleh gravitasi, sehingga selalu turun. Ya kan kalau kita. Nah, tapi burung itu unik. Burung dia punya kemampuan melampaui gravitasi. Bisa terbangnya itu. Bisa terbangnya. Mencapai langitnya. Makanya sering di orang-orang yang di dalam level spiritualitas yang sudah luar biasa itu biasanya disebut burung ilahi. Ya, sebenarnya burung. Dan juga kan kita sering ya. Kita itu kalau Mas Fatih baca Sirul Asrol juga disebut gitu, burung. Jadi burung itu sering dipakai pemaknaan seperti itu. Makanya Rumi lalu di sini menggunakan, dia nggak milih gajah, nggak milih hewan-hewan yang lain, tapi milihnya burung. Karena ini kan cerita tentang perjalanan ruhania. Yang mungkin asalnya, Mas Fatih, asalnya itu kita dulu waktu seekor burung itu menetas dari telurnya, dia kan latihan ya. Latihan terbang kan belum bisa. Nah, itu riyadhah, harus riyadhah. Pada akhirnya setelah riyadhah sekian lama, lalu si burung ini bisa terbang menuju atau melampaui gravitasi, atau lebih tepatnya itu melampaui dunia material. Jadi melampaui gravitasi itu maknanya melampaui dunia material. Nah, lalu di sini itu tadi tentang burung ya. Jadi disebut burung-burung ilahi adalah jiwa-jiwa yang melampaui dunia materi itu. Nah, kalau sudah melampaui dunia materi, otomatis masuk ke dalam dimensi ruhania. Itu otomatis. Jadi sebenarnya gini Mas Fatih, perjalanan spiritual itu bukan perjalanan menuju dunia atau dimensi ruhania, tapi perjalanan melampaui materi.
Kalau sudah terlampaui otomatis sampai ke dunia rohaniah. iya, iya. Jadi kita gini, jangan mikir tentang apa namanya, carane kenyang gimana. Tapi makan aja, kan otomatis kenyang. Jadi caranya cari makan, ya. Bukan mikir carane kenyang. Tapi cari makan gitu. Nah, di dalam dunia rohaniah itu sama, dalam dunia ini apa namanya. Jadi kita ketika seseorang itu bisa melampaui materi, otomatis dia masuk menjadi burung-burung ilahi. Ya gitu ya. Lalu di sini ditanya, di manakah seekor burung yang lemah tanpa dosa namun dalam dirinya menampung Sulaiman dan bala tentara. Jadi sebenarnya Mas, orang itu sudah meruhani apa belum? Iku coba delok fisike. Makanya di sini walaupun lemah, kan seekor burung yang lemah tanpa dosa, namun dalam dirinya menampung. Jadi seseorang itu mau menampung dalam tanda petik ya, menampung dimensi rohani ya, itu tidak tergantung wujudnya. Atau begini, bentuk itu ya? Bukan tergantung bentuknya. Jadi mau kaya ya bisa merohani, mau miskin ya bisa merohani, mau jadi pejabat ya bisa merohani, mau jadi rakyat jelata ya bisa merohani. Jadi tidak tergantung bentukmu. Jadi Mas Fatih nggak bisa protes. Protes begini nanti misalnya sama Allah, ya Allah, bagaimana mungkin saya beribadah kepadamu, wong saya ini sibuk misalnya, wong saya ini jadi ini, wong saya ini jadi ini, itu nggak bisa, karena bentuk materi itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak meruhani. Saat sakit kita bisa, makanya kemarin kan saya buat status ya, kalau kamu diam ya zikirlah dalam diam. Kalau kamu berjalan, ya zikirlah dalam berjalan. Kalau kamu lebih zikirlah dalam kelebihan. Kalau kamu kurang, zikirlah dalam kekurangan. Kalau kamu tidak apa-apa, ya zikirlah dalam ketidak apa-apaan. Jadi itu semuanya sebenarnya bisa untuk jadi ini, jadi burung-burung rohani. Nah, ketika dia merintih dan dengan luka, nah ini uniknya Mas. Kok terus ada terusannya tanpa syukur dan tanpa protes. Jadi ini sudah melampaui baik buruk sebenarnya. Nah, ini kan di apa itu berapa Mas itu? 1577 ya. Ketika dia merintih dengan luka, walaupun dia dalam keadaan terluka, protes ya tidak, syukur ya tidak. Jadi artinya dia, ya pun terserah jenengan ya Allah. Karena kalau kita biasanya kan syukur terhadap sesuatu yang baik, protes terhadap sesuatu yang buruk, kan gitu ya. Nah, kalau kita nyebut itu di dalam dunia kefanaan itu nggak ada gitu. Nggak ada syukur, nggak ada protes, nggak ada sabar, nggak ada nelongso, nggak ada putus asa ya. Karena melampaui baik buruk itu sudah terlampaui. Jadi, nah orang seperti itu kalau orang sudah melampaui apa namanya dunia material semacam itu. Karena biasanya ya syukur itu dipengaruhi oleh dunia material. Kalau menurut kita banyak syukur, kalau menurut kita sedikit nggak syukur kan gitu. Kita protes. Sedikit. Nah tetapi orang yang di dunia rohaniah nggak ada syukur, nggak ada protes. Artinya banyak sedikit itu nggak masalah, gagal berhasil juga nggak masalah. Panjang atau pendek juga tidak masalah ya. Jadi panas atau dingin ya nggak masalah. Hujan atau enggak ya enggak masalah. Nah, orang seperti itu suara gemuruh jatuh ke 7 langit. Jadi langit itu bergetar kalau dengar orang kayak gitu. Yang saya sering cerita ini itu tentang Rasulullah ketika doanya itu. Doanya sudah enggak baik buruk lagi kan. Rasulullah doanya gini, doa Taif dulu. Oh, doa Taif ya. Ya ilaman takiluni ila baidin yatajahamuni am ilam qaribin malakat ju amri. Ya Allah, hari ini Engkau mau ngirim saya kepada siapa? Apakah kepada teman yang akan menolongku, baik maksudnya ya, atau mengirim kepada musuh yang akan membunuhku, merajamku, jelek ya. Tapi bagi Rasulullah nggak ada kayak gitu. Bagi Rasulullah fa ilam takun ghadabun alayya fala ubali. Asal engkau nggak marah nggak apa-apa. Jadi nggak ada ini, nggak ada syukur, nggak ada ini. Protesnya itu ya. Iya, kalau tapi ini nanti diarahkan ke yang dirajam aku nggak apa-apa. Nggak protes, mau diarahkan ke teman yang nolong ya sudah nggak apa-apa juga. Nah, tapi ini nanti jangan lalu dimana ini nggak usah syukur, bukan. Nah ini proses pelampauan ya. Jadi bukan menghilangkan tapi pelampauan. Nah itu harus dihayati betul ya. Antara misalnya gini, ada orang kepengen
menghilangkan ego. Padahal yang lebih tepat itu melampaui ego. Melampaui ego itu egonya ada, tapi dia di atasnya. Gitu loh, bukan menghilang. Kalau menghilang namanya perang. Memerangi ego atau melawan ego. Kalau itu enggak, lebih tepatnya itu sebenarnya gitu. Nah, orang yang seperti itu, Mas. Makanya Rasulullah itu waktu habis berdoa begitu langit bergemuruh. Maka terus Allah dawuh, jemput kekasihku. Nah, itu karena gemuruhnya langit. Horeg nek cara. Horeg ya. Horeg ya. Iya, gemuruh ya, gemuruh. Nah, ya. Jangan son horeg kan ya gemuruh lah. Iya, ya gitu ya. Ada son horeg. Ya. Ini horeg maksudnya horeg dalam artian bergetar itu. Panggung langit atau dimensi langit itu bergetar kalau ada orang seperti itu. Sudah melampaui baik dan buruk. Atau di dalam kefanaan. Nah, lalu dilanjutkan, setiap saat ratusan surat dan ratusan pesan dari Tuhan sampai padanya. Orang kayak gitu tuh bisa mendengar. Jadi siapa sih yang bisa mendengar pesan-pesan ilahiyah? Itu orang yang gitu, yang melampaui baik dan buruk. Orang dunia ini ya, dualitas ya. Betul, yang bisa melampaui dunia dualitas itulah mereka yang bisa mendengar pesan-pesan ilahi. Tapi kalau masih ada dunia dualitas nggak bisa, Mas. Makanya istikharah itu sebenarnya ya hakikat istikharah. Misalnya Mas Fatih nih istikharah karena ada 2 gadis pujaan misalnya Mas. Iya. Kalau ya nggak apa-apa juga sih. Ya, gadis pujaan banyak itu nggak masalah sih. Iya kan cuma memuja. Iya nggak apa-apa. Ya cuma memuja aja. Nggak masalah. Banyak 2 nih. Mas Fatih itu kalau mau mendengar pesan ilahiyah, nggak boleh geser ke sana atau ke sini, nggak boleh condong ke sana, condong ke sini. Itu istikharahnya secara syariat boleh lah ya. Tetapi secara hakikat istikharah itu kayak gitu. Hakikat istikharah itu Mas Fatih 0. 0 itu kan negatif ya tidak, positif ya tidak gitu. Ya pokoknya 0 di. Makanya saya nulis buku Super 0. Nah, ini teman-teman yang pengen beli boleh. Ya boleh nanti. Ada ya buku Super 0. Ya, ada e-booknya. Atau mau beli fisik juga boleh. Kita kan juga punya Tokopedia. Oh iya. Diklik aja di deskripsi. Iya, jadi Super 0 itu gini, Mas. Ini ini belajar matematika. Iya. 0 itu harus di bawah. Kalau mau tak terhingga. Jangan 0 di atas. Misalnya gini. Kalau 0 dibagi 1 itu berapa? Ya tetap 0. Ya, mau 1 triliun mau 0 dibagi 1 triliun ya tetap 0. Di atas itu kan hukum lahiriah. Jadi di atas itu, Mas Fatih itu kalau 0 lahiriahnya 0, maksudnya ora tenanan gitu, enggak ikhtiar. Kamu mau punya apapun, hasilnya tetap 0, Mas. Misal contoh nih. Mas Fatih anaknya pejabat. Oh, kan faktor pendukungnya kan besar ya. Ekonomi tinggi lah ya. Ya walaupun aslinya orang sih. Aslinya orang. Betul bapaknya medit. Misalnya nih bapak ibu pejabat nih. Tapi Mas Fatih di atas itu diem. Ya, santai-santai dalam artian buruk ya. Santai kan ada yang baik. Nah, ini dalam umum bermalas-malasan lah atau malas gitu. Mau yang bawah mau siapapun nanti jadinya 0 Mas Fatih. Tetap 0. Mas Fatih misalnya, Mas Fatih anaknya kiai, oh anaknya ulama besar. Tapi kalau Mas Fatih nggak berikhtiar, 0 ini dhuwur. Kalau 0 itu di atas atau di dalam dunia materimu pun 0, dunia materi ya. Itu nanti hasilnya 0. Tapi kalau dunia materinya mau berapapun, asal Mas Fatih yang di bawahnya 0, artinya ruhaninya yang 0. Atau kepasrahannya yang total atau seperti ini yang dimaksud di sini itu melampaui baik dan buruk itu yang tidak ada tanpa syukur dan tanpa protes itu. Mas Fatih berarti bawahnya 0. Kalau bawahnya 0 mau di atas berapapun Mas, yang beratas 1 bagi 0 tak terhingga, 2 bagi 0 tak terhingga, 3 bagi 0 tak terhingga, 1 juta bagi 0 tak terhingga. Jadi menuju ke tak terhinggaan itu mengenolkan diri. Diri. Ya berada di bawah 0 gitu. Ya, nanti jadinya baru bisa masuk bisa ke tak terbatasan, bisa ke kekosongan atau ke tak terhinggaan. Itu syaratnya itu 0. Ya, yang kan orang itu sering ya. Misalnya ini contoh. Ketika mau menikah. Wah, ini calonnya udah cocok lah ya. Lalu dia meyakini bahwa ini mesti baik. Pertanyaannya begini, mesti baik apa enggak? Akhirnya nggak tahu kan? Ya nggak tahu tetap. Nggak tahu.
Jadi orang itu sering merasa bahwa ini mesti apik. Padahal orang tentu apik. Terus sekarang berapa jumlah orang ya menikah yang asalnya nggak suka, akhirnya bahagia. Ya, ada minimal ada lah ya, minimal atau nggak banyak. Nah, kalau di keluarga saya sih ada itu, tapi ya bahagia juga. Nah, atau misalnya orang-orang zaman dulu misalnya, ya menikah kan nggak pakai. Ya sih rata-rata dijodohkan pas kecil aja ya seneng bahagia juga, ada yang bahagia juga atau banyak yang bahagia juga. Artinya sebenarnya baik dan buruk itu relatif. Jadi kita harus memahami baik buruk itu relatif. Jadi kalau Mas Fatih melihat sesuatu itu buruk, ya harus ada relatifnya. Ketoe buruk, harus ada gitu Mas, ada ketoe. Makanya terus nasihatnya Rasulullah itu kan ahbib habibaka haunamma, cintai kekasihmu haunamma dengan cinta yang sederhana. Biasa saja. Asa ayakuna bagitoka yaumamma, mungkin suatu saat dia akan jadi musuhmu, kamu akan membencinya. Coba berapa banyak orang yang dulu saling mencintai sekarang menjadi musuh terbesarnya. Ya banyak aja. Ya banyak aja. Ya banyak banget ya. Apalagi kalau di dalam proses klinik ya, di klinik itu kan banyak orang datang lalu problem dengan keluarganya yang sangat dicintainya, lalu tiba-tiba menjadi ya itu ya, jadi itu nol ya, jadi artinya nol itu kalau kamu itu jadinya nol, di bawahnya nol, di bawah itu maksudnya gini, kan ada pembilang, ini mungkin teman-teman ya masih susah bayangin. Ya, jadi kan ada pembilang, ada penyebut ya. Nah, pembilang itu rohani, badaniah, fisik. Penyebut itu ruhaniah. Pembilang itu jangan nol. Pembilang nggak boleh nol. Nah, pembilang itu jangan, wujudmu itu harus bersyariat. Nah, maksudnya gitu. Kamu harus tetap bersyariat. Nggak boleh aku menengahi yang penting sholat itu nggak bisa. Berarti kamu pembilangnya nol. Kalau pembilangnya nol mau dibagi jadi berapapun ya nol. Nol dibagi 1000 ya nol. Nol dibagi 1 triliun ya nol. Maka tetap harus ada syariat. Harus ada syariatnya. Nah, yang harus nol itu penyebutnya. Menyebut akumu ya. Nah itu harus nol. Kalau itu nol maka yang di atas mau berapapun nggak masalah. Mas Fatih mau ikhtiarnya 1, mau ikhtiarnya 2, mau ikhtiarnya 3, mau ikhtiarnya 1 triliun mau ya, kalau dibagi nol ya akhirnya tak terhingga. Artinya menuju ke tak terhinggaan itu hanya bisa kalau penyebutnya nol. Hanya bisa. Nggak ada cara lain. Mau cara lain nggak ada, karena yang jadi tak terhingga itu pembilang dibagi nol. Penyebut kita harus nol ya. Iya, penyebutnya harus kita menyebut diri menyebut diri. Nggak boleh nyebut aku gitu loh. Karena kita sidik-sidik aku kan. Loh, aku sholat. Aku puasa. Lah, itu nek akumu isih, berarti penyebutnya belum nol. Nah, nek penyebutan akunya sudah ini sudah sudah nol. Nah, maka mau apapun, mau Mas Fatih mau jadi orang biasa, misalnya mau S1, mau S2, mau S3, mau profesor, mau pejabat, mau rakyat jelata, itu kan pembilang saja. Nek penyebutmu nol hasilnya podo. Jadi maksudnya gini, orang kaya, terus dia penyebutannya nol, menyebut dirinya nol atau fana. Kaya dibagi kefanaan tak terhingga. Mas Fatih atau ada Mas Fatih temennya nggak kaya nih, orang biasa, dibagi nol tak terhingga juga. Ya sama yang kaya tadi. Nah itu yang dimaksud keadilan Allah itu gitu. Jadi kalau lihat keadilan Allah itu jangan lihat pembilangnya. Kalau pembilang itu selalu beda-beda Mas. Mas Fatih itu ya coba teman Mas Fatih di S2 satu kelas 10 orang. Pembilangnya beda-beda kan? Ya beda-beda. Ya ada kayak Mas Fatih, ada yang mungkin anaknya siapa nggak tahu ya. Mungkin anaknya orang punya, mungkin ada yang secara pembilang itu lebih dari Mas Fatih. Secara lebih besar dari aku kan. Ya mungkin ya mungkin ada. Itu nggak penting. Dalam proses rohaniyah loh ya. Dalam proses kan rohaniyah itu yang ditujukan ke tak terhinggaan, ke tak terbatasan, kemutlakan itu. Nah itu kalau Mas Fatih posisi pembilangnya sekian, lalu temennya mungkin tampaknya lebih kecil atau lebih besar, tapi nek podo-podo nuli nengisor sama-sama tak terhingga. Itu adili Gusti Allah. Nek pembilangnya beda-beda, ya kan? Mungkin 10 orang itu beda-beda loh. Si anaknya ini tiap bulan dapat sekian ya. Ini. Atau Mas Fatih lihat betapa keberagaman di semesta. Karena kalau pembilang itu harus berbeda, Mas.
Ya nek padha kabeh, misale wong dadi tukang pijet kabeh kan. Ya kan nggak bisa. Kan kudu ono sing dipijeti. Ya harus. Harus ada orang capek harus. Lah iya kan gitu. Lah iya kan disebut tukang pijet kalau ada yang dipijeti. Kalau nggak ada yang dipijeti lah piye kowe mijeti sapa? Itu dunia itu selalu begitu, Mas. Kalau pembilang itu harus beda. Karena syaratnya sesuatu itu tampak secara liar kan perbedaan. Ada tinggi, ada rendah. Jadinya munculnya perbedaan. Misalnya semua orang tingginya 170 misalnya nih, Allah buat. Ada nggak istilah tinggi rendah? Nggak ada. Ya hilang. Ya tinggi rendahnya jadi hilang karena sama. Disebut tinggi karena ada yang rendah, disebut rendah ada yang karena ada tinggi. Kan itu karena dua hal yang berbeda lalu jadilah realitas. Maka kalau pembilang, kalau kita memahami keadilan Allah jangan di pembilangnya. Biasanya pakai ego sih. Kalau oh saya ini sudah belajar kok nilainya sekian, saya ini sudah bekerja keras kok hasilnya sekian. Itu kan Mas Fatih mau lihat pembilangnya, adilnya Allah dilihat pembilang. Tapi kan mau pembilang mau sama ya mustahil, nggak ada. Iya sih. Ya kecuali nanti misalnya sudah nggak ada dunia, misalnya. Nah jadi keadilan Allah itu baru kita lihat kalau kita memahami pembagian nol itu, Mas. Jadi mau apapun pembilangmu asal nol itu hasilnya podo. Presiden nek ngisore nol ya tak terhingga, rakyat jelata kalau pembaginya nol atau penyebutnya nol ya tak terhingga. Nah itulah mengapa lalu ketika seseorang seperti itu memanggil ya Robbi, Allah jawabnya 60 kali, Mas. Kata Rumi 60 kali. Padahal kita cuma ya Allah gitu. Tapi Allah jawabnya labbaik. Labbaik itu siap, nah saya ini gini. Iya, saya dengar atau iya aku datang kan gitu misalnya. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah ya datang. Jadi Mas Fatih itu mendatangi Allah sekali. Kalau hatinya nol, kalau akunya tadi sudah fana, sudah penyebutnya nggak menyebut aku tapi menyebut nol. Aku ini gak sopo-sopo gitu. Kalau sudah begitu, maka Mas Fatih memanggil Allah sekali, Allah jawabnya 60 kali. Luar biasa ya ini. Ini Rumi itu begitu. Makanya orang seperti itu tuh kesalahannya di sisi Tuhan lebih baik daripada ketaatannya. Tapi ini jangan dimaknai kesalahan. Orang kayak gitu nggak mungkin sengaja salah. Nah, ya sini sing iso sengaja salah iki ego. Sing penyebutnya belum nol itu. Sing penyebutnya masih aku terus itu. Itu bisa salah. Tapi orang yang menyebut dirinya akunya nggak ada, nek salah iki piye? Kan nggak bisa salah. Wong sing salah kan selalu jadi orang sengaja salah itu kan selalu ego, sengaja loh. Iya. Nek salah itu wajar. Ya salah itu kewajaran, tapi untuk sengaja salah itu nggak baik. Keinginan kan? Itu keinginan ya berarti penyebutnya nggak nol. Jadi kalau ada orang bilang misalnya, kan kalau orang sufi kan sering pertanyaannya begitu. Semua itu yang menggerakkan Allah. Berarti aku sesok salah wae. Kan sing menggerakkan Allah juga. Duh, sampean ngomong ngono kuwi sampai itu sampean salah hukum. Hukumnya salah. Hukumnya itu yang benar adalah itu benar bahwa kalau bahwa semua orang itu berbuat salah itu yang menggerakkan ya tidak lain tidak bukan ya Allah. Tetapi sampean sengaja salah itu beda. Berarti sampean sing tanggung jawab, kan sampean sing sengaja. Iya. Kalau nggak sengaja ya nggak masalah gitu. Misalnya gini Mas, ini contoh ya. Jadi bedain antara kejahatan dan kesalahan. Itu bedakan. Kejahatan itu sengaja salah, namanya kejahatan. Tetapi kalau kesalahan itu tidak selalu disengaja dan belum tentu jahat. Contoh TK, misalnya anak saya itu Wawa, ya, umur 5. Mas Fatih nanya, Awa 3 kali 5 berapa? Salah kan Awa? Tapi jahat nggak? Ya enggak. Ya enggak. Masa anak kecil itu kan dia nggak sengaja salahnya. Kecuali Mas Fatih ada orang Mas Fatih jual beli, ada orang sing tuku telu regane 500, kudune 1.500 terus ndekne sengaja 2.000. Lah sengaja kalau itu namanya. Salah ya? Iya, kan 3 kali 500 harusnya 1.500. Kok dia nyuruhnya bayar 2.000? Ngerampok. Nah, itu ngerampok. Nah, itu namanya jahat. Nah, jadi nek kesalahan memang dari Allah. Kesalahan itu. Misalnya Rasulullah ya, ini disebut salah, ini jangan salah paham. Rasulullah kan pernah ya sholat misalnya beliau lupa gitu. Oh, zuhur harusnya zuhur atau asar lah. Intinya Rasulullah kan pernah sholat itu harusnya 4 rakaat 2 rakaat. Kan salah. Tapi orang jahat. Jadi
salah itu ojo mbok sebut jahat. Belum tentu, dan itu malah bisa kebaikan loh. Digawe salah itu untuk melindungi. Ya kalau mungkin ada kesalahan ke depannya gimana caranya? Iya, malah bagi kita kan pelajaran kan. Jadi kalau Rasulullah misalnya pernah sholat 2 rakaat lalu ternyata sholat 4 rakaat sholat 2 rakaat, kan bagi kita itu keberuntungan. Kan kita yang lupa juga suatu ketika kan. Oh aku nek lali berarti koyo kuwi. Jadi bedain ya antara salah sama jahat. Jadi nek wong ngomong aku sesuk tak melakukan kesalahan namanya jahat. Tapi nek sampean ora sengaja kok salah, itu ya kok Allah juga Mas. Ngono loh maksudnya. Nah itu jangan salah paham gitu. Tapi ngomongin sholat tuh, aku tadi inget nih. Misal Pak, kan ya sering kali ya aku, mungkin teman-teman subuh juga kelewatan sholat subuh. Sholat subuh kan cepet Pak. Oh iya, waktunya maksudnya. Nah, cepet, waktunya. Terus misal ada yang ngomong, ya aku kelewat gini ya makomku emang segini, bangunku bukan makom dah. Bangunku ya jam-jam segini, jam 7 misal aku selalu bangun jam segini. Itu kan tanda dia apa namanya ya? Bukan kesalahan berarti kan. Tanda dia kalau sering bangun jam 7, berarti kan dia nggak introspeksi kalau sebelum tidur dia ngapain, apa emang susah tidur atau sebelum tidur ya emang sengaja bergadang. Kan gitu. Makanya itu begini, sudah ya pertanyaan gitu ya. Jadi gini, ketiduran itu tidak ada salah. Rasulullah pernah bahkan itu ketiduran. Pas sholat gitu ketiduran. Jadi sudah bilang sama Sayyidina Bilal, aku tak turus ya, aku ditangek gitu, beres kata Sayyidina Bilal, aku nanti Rasul saya bangun. Ya ternyata Sayyidina Bilal ikut ketiduran. Ya ketiduran itu salah tapi ora dosa, bukan jahat. Sampean ketiduran juga gitu. Sampean misalnya ketiduran terus sholat subuh itu gak ono syariate. Mas artinya nggak bisa dihukumi salah. Tapi nek ketiduran terus, nah makanya di situ ada ego nggak gitu loh Mas? Ya egonya tadi bilang kalau bangunku selalu jam 7 nggak bisa. Nah kalau dia bilang begitu untuk melindungi dirinya, berarti kan ego. Nah, berarti kejahatan. Berarti kejahatan gitu kan. Berarti dosa. Iya, ya itu kan berarti dia yang ngomong egonya kan. Kalau ego berarti tanggung jawab sendiri kan gitu kira-kira. Jadi kalau kita itu bertindak tanpa ego, dalam tanda petik ya bertindak itu karepe apik lah. Jadi misalnya Mas Fatih ini ngasih saya pecel, dengan kok kayak aku pecel. Kenapa kok pecel Ustadz? Ya kan tadi sarapannya pecel soal. Nah tadi misalnya ngasih saya pecel, niatnya apik Mas Fatih. Ya bagus. Adalah saya responnya jelek. Adalah saya responnya jelek. Bagi saya Mas Fatih salah. Lu kok pecel, padahal aku semangat pecel terus. Nah, bagi saya sarapan pecel, pecel mana? Marah. Tapi Mas Fatih nggak dosa dan nggak salah juga. Jadi makanya innamal a'malu binniyat itu begitu sih. Ya sebagai nglakoni apik, niate apik, nglakoni becik. Nah, setelah itu tuh wallahu a'lam Mas. Ditompo salah sama orang. Dan kita tuh sering kali kan niate apik Mas Fatih itu. Niatnya baik ternyata aku salah ya. Orang lain ya gampangnya salah tompo atau salah tompo. Misalnya yang sering kan guyon sama temen ya, padahal ya niatnya guyon biar dia gembira gitu. Nah misalnya Mas Fatih menghibur teman, niatnya kan menghibur, tapi nyatanya mungkin karena hatinya sensitif, dia tersinggung. Itu kan jadinya Mas Fatih ketibanan diarani salah. Itu kersane Allah juga Mas. Jadi kita itu sebenarnya intinya itu apapun pembilangmu, pembilang itu artinya identitas di atas ya. Mas Fatih mahasiswa, nanti mungkin Mas Fatih misalnya jadi profesor, Mas Fatih jadi ini, apapun pembilang Mas Fatih, penyebutnya harus nol. Ojo kemaku aku. Ojo ngaku aku. Ojo ngaku aku. Itu namanya nol. Kalau sudah begitu, nah ini yang disebut burung-burung ilahi. Inilah hamba yang ketika memanggil Allah sekali, Allah lah baiknya berapa kali itu? 60 kali. Mas Fatih memanggilnya 1 kali, Allah menjawabnya 60 kali. Lalu saat-saat seperti itu, kesalahan Mas Fatih bukan dosa. Dosa itu sengaja, namanya dosa. Ini salah itu ya biasa kayak anak kecil ditanya salah. Orang itu salah itu makanya yang disebut al-insan mahalul khotok wan nisyan itu maksudnya gitu Mas. Menungso itu nggone salah dan lupa. Ya memang itu basariah kita secara manusiawi begitu. Yang nggak boleh itu dosa. Nah, tindak kejahatan tadi. Kejahatan itu
melakukan sesuatu karena memang dekne sing yang keinginan dia sendiri. Iya, niatnya ya dari dia sendiri. Misalnya, wah, ngaji ajaran wahdatul wujud misalnya atau hulul atau ittihad itu. Wah, langsung pemahamannya wabeh tindakan dari Allah. Balik ngaji juga pelem. Dan sengaja. Aku tak jiko pelem kan iki Allah. Berarti kan sengaja. Nah, berarti aku. Iya. Orang yang boleh ngomong gitu itu yang sudah fana. Orang fana gak iso ngomong. Gak iso niat buruk, gak bisa. Wong akunya aja nggak ada kok mau niat buruk gitu. Iya toh? Iya. Ya kalau orang masih punya niat berarti kan masih ada egonya, Mas. Iya kan? Kalau orang mau punya niat dan ono pelem mateng gitu. Kan yang kepengen kan ego. Nah, beda ting adalah dia santai gitu, adalah orang no niat, adalah orangnya datang yang punya pelem, langsung dikasih ya. Itu kan beda kan nggak ada niatnya. Nah, kalau niat berarti ego, berarti tetap egoistik. Ya itu ketiban syariat, ketiban hukum nek kuwi. Tapi kalau orang yang fana nggak ada hukumnya, Mas. Kesalahannya di sisi Tuhan lebih baik daripada ketaatan orang lain. Kekufurannya lebih baik daripada keimanan. Nah, ini jangan dimaknai kufur dalam makna yang terlalu dalam ya. Jadi ya intinya begitu, bahwa memang perjalanan menuju Allah itu sebenarnya bukan mengenolkan pembilang, yang dinolkan penyebutnya. Jangan belajar sufi yang dinolkan pembilangnya. Ya tadi tidur enggak, terus nek diarani kamu nggak subuh ya ketiduran. Lah ngomong ketiduran itu ego. Padahal dia mau ngomong gitu membela egonya. Ya itu ketidurannya mungkin secara syariat orang ketiban hukum, Mas. Tetapi nang ngarepe Allah kan Allah tahu. Iya. Ya gitu, Mas Fatih ya. Ya. Nanti kita lanjutkan ini, Mas Fatih. Ini sangat baik ya. Setiap saat dia punya mi'raj khusus Tuhan letakkan. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya. Iya. Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini ya. Nah, teman-teman sufi, jadi tadi ya misal orang yang sudah berada di dunia kefanaan itu tidak ada syukur, tidak ada protes ya Pak? Nggak ada protes, ya melampaui baik buruk. Jika kalian masih ada rasa ingin protes atau rasa bersyukur, ya itu terima saja. Jadi intinya di dunia kefanaan ya penerimaan itu ketika diselami lebih dalam. Itu mungkin ujung-ujungnya tidak ada syukur, tidak ada protes juga Pak? Iya betul. Nah, yang penting diterima lalu diselami. Nah, diselami tadi ya, di pengenalan itu seperti itu. Kita menyelaminya sehingga semua luntur dari diri kita. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.